Secara mengejutkan ternyata bukan pemain dengan gaji tertinggi di PSG. Gaji ex-bintang Barcelona itu ternyata kalah dari teman dekatnya asal Brasil, yakni Neymar. Menurut temuan outlet media Prancis L'Equipe, Neymar dilaporkan menerima bayaran 4 juta euro atau 63 miliar rupiah per bulannya. Sementara Messi hanya mendapatkan upah per bulan 3,375 juta euro atau 53 miliar rupiah saja. Bahkan, gaji Neymar juga hampir 2 kali lipat dari yang dibawa pulang oleh bintang Prancis, Kylian Mbappé. Marc-Andre ter Stegen memiliki starting 11 impian yang berisi rekan setim atau mereka yang pernah bermain bersamanya. Ter Stegen memilih formasi 4-4-2 Diamond dan ada 7 pemain atau mantan penggawa Barcelona yang pernah bekerja sama dengannya. Yang mengejutkan, trio MSN yakni Messi, Luis Suarez dan Neymar diabaikan dari daftar pemain favorit Ter Stegen. Kiper berusia 29 tahun itu tidak menjelaskan alasannya. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan semakin serius dalam upaya mereka mengejar tanda tangan penyerang bintang Everton, Richarlison. Kesempatan MU untuk memboyong Richarlison ke Old Trafford bakal semakin besar jika The Toffees terdegradasi ke Championship pada akhir musim nanti. MU membutuhkan tambahan striker baru untuk menggantikan Cavani. Striker Uruguay tersebut dikabarkan bakalan hengkang dari MU usai kontraknya habis di penghujung musim nanti. Pelatih Aston Villa Steven Gerrard memberikan respon tak terduga terhadap keluhan wonderkid Arsenal, Bukayo Saka. Usai laga Aston Villa versus Arsenal beberapa hari lalu, Saka mengeluhkan terjadinya banyak pelanggaran terus-menerus dan meminta wasit untuk melindunginya. Komentar Saka tersebut langsung jadi topik hangat setelah pertandingan. Sebagai mantan pemain dan sebagai pelatih lawan, Gerrard merasa bahwa Saka seharusnya tidak perlu mengeluh sedemikian, sebab menurut Gerrard sudah menjadi konsekuensi dalam mencari nafkah di sepak bola. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez saat ini dihadapkan dengan dua pilihan, memperpanjang kontrak Ousmane Dembele atau mempermanenkan Adama Traore dengan mahar 30 juta euro dari Wolverhampton Wanderers. Sebelumnya, Barca memang berencana mendepak Dembele di bursa Januari lalu, lantaran sang pemain belum memperpanjang kontraknya bersama klub. Sebagai langkah antisipasi, mereka mendaratkan Adama dan Wolves dengan status pinjaman. Namun, belakangan performa Dembele kembali bagus. Di sisi lain, Adama lebih sering duduk di bangku cadangan. Timnas Italia akan menghadapi Makedonia Utara di babak playoff Piala Dunia 2022 zona Eropa. Akan tetapi, jelang laga tersebut skuad asuhan Roberto Mancini mengalami masalah. Dua bek senior Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci terpaksa absen karena cedera. Bonucci masih belum pulih dari cedera betis dan tidak bermain dalam kemenangan 2-0 Juventus atas Salernitana akhir pekan kemarin. Rekan setimnya Giorgio Chiellini baru saja pulih dari masalah serupa dan baru bermain 45 menit kemarin. Romelu Lukaku yang musim lalu membawa Inter juara menyabet gelar pemain terbaik dari Asosiasi Pesepak Bola Italia atau AIC bersama Inter di musim lalu. Lukaku adalah andalan lini depan dengan mencetak 24 gol di Serie A. Dia cuma kalah dari Ronaldo yang mengemas 29 gol untuk Juventus. Bersaing dengan Ronaldo ternyata memberikan dampak positif bagi Lukaku. Dia mengakui semangat Ronaldo mampu membawa dirinya termotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Bintang Inter Milan Nicolo Barella tak mau menyerah soal perburuan gelar Liga Italia, walaupun dia mengakui musim ini lebih sulit daripada musim sebelumnya. Seperti diketahui, performa Inter memang benar-benar sangat menurun di paruh kedua musim 2021-2022. Sempat berada di puncak klasmen, mereka kini justru berada di posisi ketiga dan berjarak 6 poin dari pemuncak klasmen yakni AC Milan. Tapi dengan tersisa 4 pekan, Inter masih berpeluang mempertahankan gelar musim. Pelatih sepuh asal Belanda, Louis van Gaal, menyebut gelaran Piala Dunia di Qatar adalah sesuatu yang tak masuk akal. Pernyataan Van Gaal sedikit ada benarnya, sebab turnamen ini merupakan salah satu pemilihan tuan rumah paling kontroversial dalam sejarah Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA.
Salah satu permasalahan adalah soal pelanggaran HAM yang dilakukan Qatar. Selain itu, pemungutan suara Piala Dunia 2022 dirundung oleh tuduhan korupsi yang tidak diverifikasi. Presiden La Liga Javier Tebas merengek ke Barcelona agar raksasa Catalunya ini memulangkan Lionel Messi di bursa transfer musim panas 2022 mendatang. Tebas sangat berhasrat merasakan kembali kehadiran Messi di kancah La Liga karena erat kaitannya dengan faktor ekonomi kompetisi. Selain kembalinya sang mega bintang PSG, Tebas juga menantikan kedatangan para rising muda macam Kylian Mbappe dan Erling Haaland ke La Liga. Musim panas 2022 nanti, Paulo Dybala akan berstatus free agent setelah Juventus mengumumkan bahwa mereka tidak akan memperbarui kontraknya. Dua mantan pemain Napoli, German Dennis dan Ciccio Graziani mengusulkan I Partenope menggait Dybala mengikuti jejak Diego Maradona yang juga berasal dari Argentina. Kiper Ajax Amsterdam Andre Onana yang juga calon kiper Inter Milan terlibat kecelakaan mobil parah di Kamerun Selasa 22 Maret. Ketika itu, Onana sedang berjalan dari Yaounde ke Douala untuk bergabung bersama timnas Kamerun untuk melawan Aljazair di kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun dalam perjalanannya, mobil Range Rover-nya menabrak mobil lain. Beruntungnya, Onana baik-baik saja dan tak mengalami cedera yang berarti. Federasi Sepak Bola Eropa UEFA tengah menggodok rencana perubahan aturan Financial Fair Play atau FFP. Dalam perubahan aturan tersebut, klub-klub Eropa nantinya hanya diperbolehkan menghabiskan 70% dari total pendapatannya. Aturan dan sistem baru FFP ini rencananya akan mulai diperkenalkan dalam rentang waktu 3 tahun. Selama periode tersebut, klub-klub Eropa masih bisa menghabiskan 90% dari total pendapatan hingga akhirnya terus berkurang secara bertahap mencapai 7. UEFA bakal mempertemukan timnas Italia melawan Argentina. Dua tim ini akan bertemu dalam sebuah pertandingan di Wembley Stadium pada 1 Juni mendatang sebagai pertemuan antara juara Euro dan Copa America. Turnamen yang hanya berlangsung 1 kali bertanding ini dianggap sebagai Piala Super antara dua kompetisi kontinental terbesar. Dikutip Football Italia, playmaker AC Milan Frank Kessie dikabarkan tengah menuntaskan tes medis di Barcelona. Gelandang tengah asal Pantai Gading itu sebelumnya menolak proposal kontrak baru AC Milan untuk tetap menahannya berada di San Siro. Frank Kessie dikabarkan memiliki kesepakatan lisan untuk gaji tahunan senilai 6,5 juta euro. Pakar transfer Fabrizio Romano mengatakan Kessie akan segera menandatangani kontrak dengan Barcelona dalam beberapa minggu. Laga playoff Piala Dunia melawan Makedonia Utara, tim nasional Italia malah diserang badai COVID-19. Sejumlah pemain sebelumnya sudah terkonfirmasi positif virus corona dan kali ini ada tambahan lagi dari staf tim berjuluk Gli Azzurri tersebut. Dilansir dari Football Italia, Rabu 23 Maret, Federasi Sepak Bola Italia FIGC telah mengkonfirmasi bahwa ada 2 staf yang kini telah dinyatakan COVID-19. Tak hanya sampai di situ, 5 pemain timnas Italia pun juga diduga terpapar. Nasional Portugal akan berhadapan dengan Turki di babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Menjelang pertandingan itu, sang mega bintang Cristiano Ronaldo berambisi membawa timnya lolos ke putaran final. Lewat postingan di Instagram pada Selasa 23 Maret, Ronaldo mengatakan saat ini timnya sedang fokus karena tidak mau cuma menjadi penonton saat putaran final Piala Dunia 2022 digelar. Kylian Mbappe diklaim memberitahu bintang Manchester United Paul Pogba bahwa dia muak dengan kehidupan di Paris Saint-Germain. Hal itu ia katakan ketika kedua pemain bertemu dalam tugas internasional di timnas Prancis. Gelandang MU itu bertanya bagaimana kabarnya dan penyerang Paris Saint-Germain itu menjawab, "Saya agak muak." Situasi di klub mungkin yang membuat Mbappe merasa muak. Terlebih, PSG baru saja tersingkir dari Liga Champions. Gaji pelatih Atletico Madrid Diego Simeone kembali menjadi sorotan. Kabarnya jumlah gajinya lebih tinggi dibandingkan yang diterima oleh sederet pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo dan Kylian Mbappe. Faktanya, pelatih asal Argentina itu menerima gaji sebesar 3,33 juta euro atau 56 miliar rupiah per bulannya.
Sementara, mengutip Football Espana, bintang PSG Kylian Mbappe dan mega bintang Manchester United Ronaldo menerima gaji 2,63 juta euro atau 44 miliar rupiah perjalanan menuju Piala Dunia Qatar 2022. FIFA telah membubuhkan tanda tangan di atas lembaran kesepakatan sponsorship dengan Crypto.com untuk Piala Dunia Qatar. Seperti dilansir ESPN, perusahaan yang berbasis di Singapura ini akan menjadi platform perdagangan cryptocurrency eksklusif untuk acara Akbar di Qatar yang dihelat dari 21 November hingga 18 Desember mendatang. Undian Piala Dunia 2022 pekan depan akan berbeda dari sebelumnya. FIFA menguraikan prosedur pada Selasa 22 Maret untuk pengundian di Qatar pada 1 April 2022. Hanya 29 dari 32 tim dalam pengundian yang akan diketahui saat itu karena perang dan krisis kesehatan global atau COVID-19. 3 tempat tersisa akan ditentukan pada Juni, termasuk 1 tim dari Eropa dalam pertandingan yang melibatkan Ukraina dan yang lainnya dari playoff antar benua. Juventus kabarnya sedang mengincar Mohamed Salah menggantikan Paulo Dybala yang kontraknya akan segera berakhir. Salah dinilai pantas untuk menggantikan Dybala di lini depan. Terlebih, kontrak pemain Mesir itu bersama The Reds tersisa 1 musim lagi. Sejauh ini, negosiasi Liverpool untuk membuat Salah tetap berada di Anfield belum menghasilkan apa-apa. Tuntutan kenaikan gaji lebih tinggi dari 12 juta euro atau setara dengan 189 miliar rupiah dinilai sebagai penghambat kesepakatan. Piala FA 2021-2022 sudah memasuki babak semifinal di mana akan berhadapan Liverpool lawan Manchester City pada 16 April mendatang. Namun, wali kota Liverpool dan Manchester meminta laga tersebut dipindah dari Wembley Stadium. Alasannya, karena soal akses ke London. Dikabarkan tak ada keberangkatan kereta langsung dari Merseyside atau Manchester menuju London. Pihak kereta api di Inggris juga telah memperingatkan FA secara tertulis pada September 2021 lalu bahwa akan ada gangguan signifikan di jalur utama Pantai Barat atau WCML selama akhir pekan, di mana laga semifinal bakal. Jurnalis Prancis Daniel Riolo mengecam sikap Neymar yang tidak profesional. Riolo menyebut Neymar datang ke tempat latihan PSG dalam kondisi setengah mabuk. Riolo menilai mungkin Neymar depresi karena sering mendapat tekanan di PSG. Beberapa hari lalu, penggemar PSG menyoraki para pemain setelah kekalahan dari Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions, dan Riolo mengungkapkan bahwa mereka percaya pemain asal Brasil itu harus meninggalkan klub. Riolo juga menyebut Neymar bisa menghancurkan PSG karena sikap buruk